Gimana Mas, apa kabar ini? Alhamdulillah baik meskipun di tengah pandemi seperti ini. Oke. Sebelumnya aku juga makasih loh Mas, tadi sudah menyempatkan waktunya Ya, di channel Wiritan ini. ya, sama-sama. Untuk kalian mungkin teman-teman dari Mas Indra, adik kelas mungkin atau yang satu alma mater, mungkin kalian bisa nonton video ini, kalian bisa mengambil hikmahnya, mengambil nilainya, bisa mengambil ilmunya juga. Maksudnya ini benar-benar sharing tentang kehidupan lah, seperti itulah ya. Jangan lupa buat kalian yang baru mampir di video aku, kalian bisa klik subscribe, share, dan juga like. Kalian bisa share ke teman-teman kalian untuk bisa sama-sama belajar dan sharing bersama lah, seperti itu. Saya juga punya channel loh. Iya toh? Iya. Apa Mas channelnya Mas? Mochiwa channel ya. Mochiwa channel. Oke, nanti kita subscribe ya. Iya. Oke. Kita mau membahas tentang cita-cita dan juga prestasinya dari Mas Indra ini ya. Karena saya tahu ya, kan kebetulan aku juga temennya waktu SMP ya. Iya. Oke, Mas Indra ini adalah siswa yang berprestasi, bisa dikatakan seperti itu, karena sejak dia SD sampai ke jenjang perkuliahan dia juara 1. Bener ya Mas? Kalau ada salah nanti koreksi. Oke, mungkin bagi kalian yang satu sekolahan, satu alma mater, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Mas Indra ini. Dulu di sekolahnya panggilannya bener ya Mas Indra ya? Macam-macam ya? Ya. Biasanya kalau teman-teman manggilnya yang adik-adik atau Mas In gitu ya. Oh Mas In, oke. Dia juga sambil reunian juga ya, karena sudah lama nggak ketemu. Berapa tahun dah. Karena sudah, ya kita tahu lah, semenjak lulus sekolah ya kita sibuk dengan urusannya masing-masing. Seperti itu. Oke. Ini dimakan juga nggak apa-apa loh Mas. Siap. Santai aja di sini ya. Kita sambil ya refreshing lah dari kepenatan rutinitas sehari-hari. Kita ngomong masalah cita-cita ya Mas. Seperti yang info yang saya tahu, Mas Indra ini kan dulu juara 1 sejak SD, bener ya Mas? Insya Allah. Benar. Ya. Nggak usah raguan jawabnya. Ya, alhamdulillah. Nah, juara 1, jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu juara 1. Iya. Sampai kuliah ya ada 1-2 semester yang ada yang nyaingi, tapi alhamdulillah secara akumulasi bisa dikatakan unggul. Oke. Hebat sekali, juara 1 dari SD sampai kuliah loh. Ini sangat menginspirasi buat kalian ya, para anak muda zaman sekarang. Lalu kita tanya aja ya, gimana sih kok bisa juara 1 dari SD sampai kuliah? Apa ya rahasianya? Mungkin doa dari orang tua mungkin. Nah, itu Salah satu yang utama doa itu. orang tua itu sangat utama guys. Terus yang kedua mungkin ya usaha kita. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu manusia pasti punya kemampuan. Ya tinggal kita maksimalkan aja. Kalau kita punya kemampuan di akademik, maksimalkan di akademik, tekuni, insya Allah jadi sebuah keberhasilan. Gitu. Oke, jadi tadi yang pertama itu doa orang tua, yang pasti itu menjadi satu dasar lah ya. Yeah. Kita berbakti pada orang tua itu juga menjadi doa orang tua untuk kesuksesan anaknya juga. Rajin belajar seperti itu ya. Tekuni. Tekun.
skill kalian ada di mana gitu ya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah ya. Nah, berarti kalau dulu Mas Indra itu juara 1 itu pastinya pasti terus belajar gitu ya. Sebenarnya nggak harus sih, cuma kita harus tahu waktunya. Jadi kalau waktu kita belajar ya harus kita maksimalkan. Kan ya kadang gini Mas, anak-anak zaman sekarang itu Iya. kalau belajar terus maksudnya bosen gitu loh. Kayak dulu Mas Indra mengalami seperti itu enggak? Kalau saya sih gini, saya bikin enjoy aja. Kalau Oh. waktunya belajar ya kita belajar sungguh-sungguh. Tapi waktu kita main ya kita bisa main. Saya nggak harus tiap hari belajar di meja belajar. Tapi saya juga kadang main ke kafe, kadang main kemana, sepak bola dan lain. Sama aja semuanya. Tapi Jadi- cuma kita ada waktu belajar kita maksimalkan, kita fokus. Jangan di samping yang lain nggak bisa, biar semua ilmu itu masuk. Jadi kita bisa nyerap semuanya. Kurang lebih seperti itu kalau saya. Berarti belajarnya itu bisa dimanapun dan kapanpun ya. Betul, Yang penting betul, kita bisa fokus. Iya, fokus. Jadi nggak melulu kita belajar di meja belajar atau Tidak. lagi. Karena belajar dari manapun kita bisa, bahkan dari alam, dari lingkungan kita harus bisa belajar. Oke. Ini tadi sangat menarik sekali ya ini. Nah, dulu prestasi apa aja Mas yang diraih selama di dunia pendidikan lah? Kalau dari SD sampai SMA ya banyak sudah banyak yang lupa juga. Mungkin yang masih hangat itu kan masih di bangku kuliah. Ya, alhamdulillah saya gimana ya ngomongnya kayak enak deh. Ya Allah, santai aja Mas, sampai aku santai lah konco dhewe. Intinya waktu di wisuda saya maju pertama, paling depan lah. Bisa simpulkan saya. Waktu di wisuda maju yang paling pertama. Paling depan ya. Oke. Barisan paling Oke, depan. Mas Indra ini kuliahnya di mana Mas? Di Ya, di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang. dulu kuliahnya di salah satu perguruan tinggi negeri Malang. Di Kota Malang. Dari Kediri, terus dia lulus SMA, kuliahnya ada di Kota Malang. Kalau dari organisasi mungkin Mas, organisasi yang pernah Saya kebetulan aktif juga di organisasi. Waktu di kuliah itu di SMA itu saya OSIS. Terus, waktu di kuliah saya ikut 2 organisasi besar. Yang pertama saya ikut himpunan jurusan. Terus yang kedua saya ikut lembaga tertinggi Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Iya, rapat-rapat gitu lah. Sambil ngawasi badan eksekutif. Ketua Mas, berarti ketuanya. Bukan, salah satu ketua bidang. Salah satu ketua bidang. Keren. Benar Mas Indra itu sosok yang apa ya, bisa aku katakan sekarang ini sudah sukses lah. Aku sebagai teman melihatnya lah. Insya Allah, amin. Sudah semakin sukses. Amin. Ya karena melihat dari prestasinya dia dari sekolah sampai sekarang. Oh ya, sekarang itu kerja di mana Mas? Alhamdulillah sekarang saya ikut kerja di pemerintahan di Kabupaten Kediri. Pemerintahan di Kabupaten Kediri. Oke. Keren loh ini guys. Mesti guru-gurunya Mas Indra dulu mesti bangga lah memiliki anak didik yang sekarang sudah dia bisa dikatakan kalau wong Jawa bilangnya itu jadi orang lah, yang itu pasti bangga lah, nggak hanya guru tapi juga orang tua dia. Nah, kita ngomongin tadi masalah waktu di kuliah, pasti ada yang enak sama nggak enak Mas. Itu kira-kira kalau yang enak nggak usah ditanyain lah. Kita bicara yang nggak enak ya. Selama kuliah itu apakah Mas Indra merasakan wah aku nggak enaknya gimana itu gimana? Ya kalau nggak enak ya pasti ada ya. Terutama kan saya di luar kota, jadi jauh dari orang tua, jauh dari pengawasan. Nah, pasti orang tua mikirnya anak saya di sana ngapain aja, berbuat apa aja gitu kan. Nah, jadi di situ ya kita harus sadar bahwa kita di sana itu disekolahkan, dibiayai. Jadi ya bagaimanapun kondisi kita harus ingat tujuan utama kita belajar.
jangan, ya kalau main boleh satu dua kali tapi secukupnya aja lah. Nah, terus kalau misalkan di organisasi terutama itu saya banyak belajar dari organisasi. Di situ tuh banyak pelajaran-pelajaran yang nggak kita petik Di bangku kuliah. bangku kuliah, bangku sekolah, bangku kuliah. Nah, salah satunya gitu pendidikan mental kita, karakter kita. Mental, ya. Kita sering dibanting karena kegiatan organisasi gini. Tapi jadinya nanti kita waktu sudah keluar kita udah kebal dari itu semua. Mental itu memang biasanya kita dapatkan di semacam komunitas kayak organisasi Iya. seperti itu ya. Benar. Mental itu sangat penting buat kita semuanya. Jadi buat teman-teman, kalau kalian niat sungguh-sungguh untuk pendidikan seperti itu, jadi gunakanlah sebaik mungkin. Jangan sampai apa ya istilahnya, kasihan orang tua Iya. kalian lah. Waktu nggak bisa berulang kan. Karena waktu nggak bisa Maksimalkan diulang. dengan baik, Mm-mm. manfaatkan dengan baik. Kira-kira apa saja sih maksudnya kesibukannya kerja di pemerintahan Kabupaten Kediri itu apa saja sih mas? Kalau di pemerintahan saya rasa sih sebelumnya kan saya juga pernah di perusahaan multinasional di Surabaya. Iya. Kalau kita timbang masih agak santai di pemerintahan. Tapi itu ya mas. Iya, tapi juga ada momen-momennya di mana di situ membuat saya pikiran agak pusing sepanik. lah, ya agak tidak butuh refreshing lah. Oh, Karena kebetulan saya pegangnya anggaran, jadi agak bos Mikir anggaran. berat. Jadi anggaran itu dana ya. iya lah, bukan sama money fulus. Oh, bukan sama money. Ya, tapi dimanapun kita bekerja kita harus profesional. Iya, benar. Nanti karena rezeki kita ya pasti di situ, semua itu pasti ada dituntun kan. Ya, jadi kita maksimalkan aja dengan baik dimanapun kita bekerja, niati ikhlas, niati ibadah, intinya itu. Oke. Jadi yang penting kita niat dengan sungguh-sungguh gitu ya berarti ya. Nah ini pertanyaan saya mas. Ya. Dulu kan Mas Indra pernah kerja di perusahaan multinasional ya, Iya. di Surabaya. Di Surabaya. Ya. Nah, hal apa yang menyebabkan Mas Indra itu, kan itu istilahnya perusahaan sudah skala internasional ya. Ya. Kok Mas Indra memutuskan untuk pulang ke Kediri dan kerja di Kediri itu apa sih? Sebenarnya sih mungkin tiap orang beda-beda ya, tapi saya merasa itu saya bukan itu yang saya cari, jadi gitu. Oke. Jadi Yang pertama mungkin saya ingin lebih dekat keluarga, itu sudah umum mungkin. Oh, Tapi udah umum. ada yang lebih saya cari lagi. sisi lain ya mungkin ya. Iya, saya cari ketenangan hati. Oh, Di sana itu waktu saya banyak terbuang untuk bekerja. pekerjaan. Kebetulan saya dari dulu tuh suka ikut pengajian. Oke, kajian-kajian itu ya, Iya. seperti itu ya. Jadi saya kembali sini salah satunya itu pengajian rutin di sini. Oke. Terus lebih dalam agama. Jadi, Dalam agama. ya, intinya kan kita hidup nggak melulu cuma- soal dunia. Iya dunia. Ya, oke. Juga seimbang antara alam dunia dan akhirat. Gitu. Jadi karena mungkin itu yang jadi pertimbangan saya kenapa kok melepas itu yang sebelumnya udah Oke, sebenarnya kalau orang lihatnya tuh sudah enak gitu loh. Iya. Ya, udah enak ya gitu. eman gitu nih Ah. orangnya. Berapa tahun Mas dulu? Berapa tahun? Kurang lebih masih setahun kok. Oh, masih setahun Itu ya. udah saya udah nggak bukan tujuan saya itu. Oh iya. Jadi keren sekali lah. Bukan cuma dunia ya yang kita Iya. cari, tapi juga nanti ke akhiratnya Iya. juga ya Mas. Kapan kita di akhirat, karena kita nggak tahu kapan kita Dipanggil ya, kita kan karena kita nggak pernah tahu Kita harus ajal cari kita bekal kapan. baik-baiknya. Ini adalah sisi lain di Mas Indra yang sangat menarik untuk aku share ke kalian. Ya. Minum dulu ya Mas. Siap.